terkasih dalam Kristus, semoga saya menjumpai Anda dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat dan bersukacita karena Tuhan akan datang. Jumpa kembali dengan saya, Pater Dion Damis SWD, dalam renungan harian Embun Sabda, Senin 7 Desember 2020, peringatan Santo Ambrosius, Uskup dan Pujangga Gereja. Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih dalam Kristus, dalam refleksi harian kemarin saya mengatakan bahwa banyak orang menginginkan Tuhan hadir dalam hidup mereka. Tuhan menganugerahkan berkat dan penghiburannya kepada mereka, tetapi seringkali mereka tidak membuka diri, tidak membiarkan Tuhan berkarya dalam hidup mereka. Sabda Tuhan hari ini sekali lagi memberikan pesan bahwa Tuhan akan hadir dalam hidup kita. Ketika Tuhan hadir, maka semuanya bersukacita. Namun untuk mengalami sukacita itu, orang harus siap mengatasi semua hal yang merintangi dia untuk datang kepada Tuhan. Nabi Yesaya mewartakan bahwa Tuhan akan hadir di tengah umatnya. Ketika Tuhan hadir, maka alam akan bersukacita. Semua orang yang menderita, yang bersedih, akan mengalami sukacita karena mengalami pembebasan. Orang-orang yang cacat juga akan bersukacita dan bebas. Namun saudara-saudara terkasih, sukacita ini tidak otomatis. Kita sendiri harus siap untuk menerima kehadiran Tuhan. Dan tanda kesiapan kita itu adalah keberanian untuk mengatasi semua hal yang merintangi kita untuk mengalami sukacita Tuhan. Kita perlu belajar dari orang yang lumpuh, yang berjuang untuk datang kepada Yesus. Si lumpuh pasti ingin datang kepada Yesus, tetapi halangan pertama adalah keterbatasan fisiknya. Disitulah peran orang lain dibutuhkan. Maka karena belas kasihan banyak orang, mungkin teman-temannya, halangan pertama teratasi. Ada yang membawa dia kepada Yesus. Ada halangan lain menghadang dia dan teman-teman. Orang banyak menghalangi mereka untuk masuk ke dalam. Orang banyak yang mendengar Yesus menutup pintu. Di situ mereka tidak kehabisan akal. Teman-temannya kemudian membuka atap dan menurunkan dia di tengah orang banyak, tepat di hadapan Yesus. Apa yang dilihat Yesus di sana? Imannya, iman si lumpuh dan juga iman orang-orang yang membawanya kepada Yesus. Yesus juga melihat kebutuhan dan kerinduan hati si lumpuh. Selain keterbatasan fisiknya, Yesus melihat ada kebutuhan yang lebih penting dan juga yang akan memberikan sukacita yang sejati bagi orang itu. Dia membutuhkan penyembuhan secara rohani. Maka Yesus pertama-tama mengampuni dosa. Hai saudara, dosamu diampuni. Setelah sakit rohaninya disembuhkan, Yesus menganugerahkan penyembuhan fisiknya. Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Ini merupakan warta gembira yang diterima oleh orang lumpuh ini. Dia mengalami penyembuhan yang total, bukan hanya fisik, tetapi juga rohani. Jiwa raganya mengalami penyembuhan. Dia mengalami sukacita ini karena dia berani datang kepada Yesus apapun tantangannya. Juga yang tak boleh kita lupakan, peran dan bantuan dari orang lain. Dia mengalami sukacita ini juga karena peran serta karena kebaikan orang lain.
Sukacita yang dialami oleh si lumpuh ini kemudian dialami oleh semua orang yang menyaksikan peristiwa ini. Namun di sisi lain, di dalam ruangan yang sama, kita melihat ada orang yang tidak bersukacita, yaitu ahli Taurat dan orang Farisi. Mereka ada dekat Yesus. Mereka mungkin lebih dahulu datang kepada Yesus. Mereka mungkin duduk di tempat hormat. Tetapi hati mereka tidak diliputi oleh kerinduan yang tulus untuk berjumpa dengan Yesus. Mereka datang ke tempat itu hanya untuk mengintai Yesus, hanya untuk melihat kesalahan Yesus. Ketika Yesus mengampuni dosa si lumpuh, orang-orang ini marah, orang-orang ini menggerutu, dan mereka menuduh Yesus menghujat Allah. Hati mereka tetap tertutup, sehingga mereka tidak mengalami sukacita yang hadir dalam diri Yesus pada saat itu. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, sabda-sabda Tuhan selama masa Advent ini mewartakan sukacita, membawa pesan sukacita. Kita juga menantikan Yesus, menantikan kelahiran Yesus sebagai sumber sukacita sejati. Apakah kemudian kita sungguh mengalami sukacita itu? Kita perlu belajar dari si lumpuh agar kita berani mengatasi segala tantangan yang menghalangi kita untuk datang dekat pada Yesus dan mengalami sukacita yang dibawanya. Kita perlu berani mengatasi tantangan yang datang dari kelemahan diri kita sendiri, tantangan yang datang mungkin dari orang-orang di sekitar kita. Dan kita perlu membuka diri juga terhadap bantuan dan kebaikan sesama kita. Untuk mengalami sukacita sejati, kita juga perlu datang kepada Yesus dengan hati yang penuh rindu, dengan iman yang sungguh. Bukan seperti orang-orang Farisi dan ahli Taurat yang datang hanya untuk kepentingan mereka sendiri, hanya untuk mencari kelemahan pada Tuhan. Tuhan sertamu. Semoga saudara-saudara sekalian dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.